Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradanielian Prakoso dari kelas 11 IPS 2, nomor absen 28. Hari ini saya mau mempresentasikan materi agama, iman kepada kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi-nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Ada 3 tingkatan dalam beriman kepada kitab Allah, yaitu 1. Khotmil, membaca saja. 2. Tartil, membaca dan memahami. 3. Hafiz, membaca, memahami, mengamalkan dan menghafalkan. Singkatnya, kita sebagai umat Islam belum cukup beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi harus senantiasa membaca, mempelajari dan memahami isi kandungannya, sehingga kita tahu aturan-aturan dalamnya untuk selanjutnya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian kitab yaitu kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Pengertian suhuf yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Ada persamaan dan perbedaan antara kitab dan suhuf. Persamaannya, kitab dan suhuf sama-sama wahyu dari Allah. Perbedaannya, isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Kitab dibukukan sedangkan suhuf tidak dibukukan. Allah menyatakan bahwa orang mukmin harus meyakini adanya kitab-kitab suci yang turun sebelum Al-Quran. Kitab-kitab Allah. 1. Kitab Taurat. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa sebagai pedoman dan petunjuk Bani Israel. Adapun isi kandungan kitab Taurat meliputi kewajiban meyakini keesaan Allah, larangannya menyembah berhala, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia supaya mensucikan hari Sabtu, menghormati kedua orang tua, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya. Kitab Zabur berisi kumpulan nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel. Kitab Injil memuat beberapa ajaran pokok, antara lain perintah agar kembali kepada tauhid yang murni, ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat, ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak, pembenaran terhadap kitab-kitab yang datang sebelumnya. Kitab Al-Quran. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab. Secara keseluruhan, isi Al-Quran meliputi hal-hal berikut: pembahasan mengenai prinsip-prinsip akidah, pembahasan yang mengangkat prinsip-prinsip ibadah, pembahasan yang berkenaan dengan prinsip-prinsip syariat. Kedudukan Al-Quran antara lain sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, sebagai pedoman hidup manusia agar tercapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, sebagai sumber dari hukum Islam. Fungsi untuk meningkatkan kualitas kehidupan pribadi, untuk membangun kehidupan bermasyarakat, untuk menjalin kerukunan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Hikmahnya meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. Termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama seperti yang tertuang dalam kitab suci. Menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Terjaga ketakwaannya dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Contoh penerapan: ada banyak cara untuk beriman terhadap kitab-kitab suci Allah. Di antaranya meyakini kebenarannya yang terkandung dalam kitab-kitab Allah, meyakini bahwa kitab-kitab itu benar-benar wahyu Allah, bukan karangan para nabi dan rasul. Beriman kepada Al-Quran caranya adalah meyakini bahwa Al-Quran benar-benar wahyu Allah, bukan karangan Nabi Muhammad. Meyakini bahwa isi Al-Quran dijamin kebenarannya tanpa ada keraguan sedikitpun. Mempelajari, memahami, dan menghayati isi kandungan dalam Al-Quran.
mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.